kebersamaan yang paling penting buat memajukan industri perbuatan Nusantara. Ketemu lagi. Iya, terima kasih. Mungkin dikenalin lagi Om bagi yang Iya. tidak lupa mungkin. Nama saya Hendra Iwan Putra, ya istilahnya disebut seniman, ya bukan juga kali ya. Iya. Saya pencinta batu akik Nusantara. Dengar-dengar info, Iya. akan ada lagi kontes batu besar-besaran Ya. apa? Ya, insya Allah nanti di tanggal 2, 3, 4, 5 Maret 2023 saya akan menggelar satu kontes event nasional dengan nama Kisemar. Itu pun bersyukur karena ada support by Kemenkop UKM. Oke. Ya. Rencananya lokasi di mana? Om? Lokasi di Kartikawan, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Oke. Nah, mungkin ada bocoran kira-kira kelasnya berapa kelas atau berapa? Ini kelas kita lagi revisi ya, karena melihat setiap kontes itu pulang kita larut malam, Betul, makanya betul. diusahakan ini tidak lebih dari 450 kelas. Oke. Tapi ternyata eksibisi ini dari teman-teman yang lain tuh minta juga ditampilkan. Contoh lah eksibisi dari Kalimaya, Oke. nanti virus motif, Oh, ada virus, nanti oke. wulung Oke. gitu. Ini yang kadang-kadang kita harus akomodir. Karena ini kan salah satu perbedaran dari kelas-kelas nasional kita nih. Benar. Yang memang harus kita adopt, setidaknya ayo kita bersama-sama. Ada satu bocoran lagi, misalnya banyak varian-varian baru dari batu-batu biru, Ya. ada pun yang di Kelawing, yang ada disebut kelas-kelas pastel, itu akan kita tampilkan. Event ini memang jadi wacana untuk teman-teman berkolaborasi, kalaupun memang paham. Oke. Intinya disitulah kebersamaan kita yang harus kita tentukan. Oke. Kita pilih lah istilahnya. Dan seperti biasa, kontes batu kalau sudah 4 hari berarti besar nih, Om, Ya, event besarnya. insya Allah. Jadi nanti teman-teman mohon supportnya. Ya, Oke. karena bukan apa-apa. Ini bersyukur sekali ya, Kemenkop UKM itu Iya. membackup, mensupport gitu istilahnya. Ini akan berjenjang. Mungkin per every 3 month, 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, ini akan di backup oleh mereka. Oke. Ya, insya Allah ini doa bersama Benar. kita untuk kita melanjutkan karir kita, karya kita bisa ditampilkan di dunia nasional Indonesia khususnya. Jadi dukungan teman-teman sangat diperlukan ya, Om, ya? Harus. Jadi Biar kalau mau berjalan mendukung, terus, iya. mau silakan dukung. Oke. Iya. Biar berjalan terus, Om. Pasti Oke. ya. Nah, ini ada pertanyaan selintas nih, Om. Ya. Biasanya kan namanya beda nih, Om. Ya. Tiba-tiba menjadi Kismar. Ya. Oke, mungkin Saya bisa pikir Pandawa itu salah satu 5 kesatria tangguh. Tapi disitulah masalahnya. Itu konotasinya berperang, Baratayuda dengan Kurawa. Betul. Saya berpikir lagi bukan bermeditasi, memberi satu nama Kisemar itu memang satu wacana yang dari hati paling dalam. Saya harus mencari satu sosok figur yang memang bisa mengayomi. Oke. Sebagai bapak, sebagai eyang, akhirnya saya terbersit Kisemar akhirnya yang keluar itu. Saya pikir ini satu kalau tatanan di pewayangan ini Benar. paling tinggi ini Kisemar. Oke. Karena orang yang benar-benar dihormati bisa menjelma jadi apapun, Oke. yang pasti mengayomi. Oke. Intinya itu aja. Itu aja intinya. Iya. Oke, jadi ya seperti itu. Iya. Tidak ada masalah apa-apa ya, Om? Tidak ada apa-apa, tidak apa-apa. Hal yang biasa dalam perjalanan hidup itu seperti kayak begitu. Tapi saya maju terus. Saya sebagai pemerkarsa dari teman-teman, saya sebagai di depan apa disebut nanti panglima atau segala macam. Betul. Saya ingin sana perbuatan itu naik sampai ke tingkat nasional. Kalau memang perlu, saya harus satu langkah lagi. Oke. Pameran di luar negeri. Nah, ya betul. Seperti itu. Goalnya itu saya yang harus saya dapat itu. Benar. Insya Allah. Saya bertemu dengan Pak Menteri, Pak Teten Mas Duki. Itu saya sendiri sebenarnya tidak punya respek apa-apa tentang dunia perbatuan, karena dari teman-teman UKM sendiri tidak tahu, Betul. tidak mengerti. Hanya batu hanya just hobi gitu ya. Betul. Tapi ternyata memang tanggapan sangat baik. Akhirnya saya di backup oleh Kementerian UKM. Ini udah alhamdulillah. Tapi sebenarnya ada satu target lagi yang saya lagi planning. Betul. Dengan Kemenkraf, Pak Oke. Sandiaga Uno. Jadi Oke. nanti kemungkinan 1 tahun itu bisa 2 kali Piala Kemenkop UKM plus 2 kali Kemenkraf dari Pak Sandiaga Uno. Insya Allah ada 4 event yang nanti kita akan gelar. Wah. Insya Allah, doakan saja semuanya bisa berhasil dengan baik. Betul. Karena doa teman-teman juga pun
akan membawa kita menjadi jenjang yang lebih baik. Insya Allah, insya Allah. Jadi para fighter batu, siapkan batu-batunya. Ya. Akan banyak kontes. Intinya berjalan. bergembiralah di situ. Bener. Soal menang dan kalah itu kan hal yang biasa gitu. Mungkin Siap. kata-kata buat teman-teman khususnya yang di daerah luar Jakarta, Om. Ya, intinya ayo kita bersama-sama datang. Kita bawa hasanah batu kita sendiri, apapun batu-batu endemik kita berkumpul, kita berjualan. Tapi intinya silaturahim itu yang paling penting buat Ya, kita. betul. Karena disinilah kita bisa mencapai sesuatu dengan kebersamaan. Kalau kita terpecah belah, jangan bicara apa-apa. Kebersamaan yang paling penting buat memajukan industri perbuatan Nusantara. Itu aja. Oke, Om Hendra kita lanjut. Ya, silakan. Nah, ini kan kita posisi lagi di Rawabening, Om. Iya, di toko saya ini. Nah, di tokonya nih, mungkin bisa diperkenalkan tokonya. Iya, toko saya ini tidak bernama. Oh, tidak bernama. Oke. Hampir 6 tahun ternyata ya udah apa adanya aja lah. Oke. Tapi ya di sini saya banyak batu-batu yang memang kebanyakan saya khusus di batu-batu gambar ya. Batu-batu gambar. Batu-batu gambar ya. Di antaranya di sini yang ya cukup banyak lah batu-batu gambar. Batu kontes pastinya juga ada. Ya, tapi karena saya kan nggak spesial di kontes, saya kan hanya Benar. jualan aja. Oke, dan kita lihat Ini ada bahan-bahan. Ini Ada bahan apa nih, Om? Ini bahan dari Cisanggiri, yang Cisanggiri ini fosil Cisanggiri yang baru saya dapat ini dari rumah. Lumayan Jadi besar-besar. saya sengaja ini buat edukasi teman-teman. Betul. Kalau memang inilah cikal bakal dari satu batu yang disiapkan untuk nanti kontes. Ini dari Garut, ada yang dari Maligano, ada yang dari Kelawing ini, bongkahan-bongkahan iya. Kelawing ini. Nogoswi, Om. Nogoswi ini ada ya stok di rumah sangat banyak intinya. Ini juga ada. Yang Maligano Nah, ini, yang Maligano ya. Maligano, iya. Kalau ini, Om. Ini the dendrit, Oh, ini dendrit ini, Oh iya. batu-batu dendrit banyak. Ada yang dari Kebumen, Kebumen, ya? Badar Besi, Badar Besi. Ini selebihnya banyak Garut ini semuanya ini. Garut semua. Ada yang dari Batu Raja, yang masih bongkahan-bongkahan Oke. seperti kayak gini ini. Batu Raja. Teman-teman mau nyari bahan di sini. Iya, ini juga kelawing ya warna-warni. Selain IO juga jualan, Om. Iya. Om mungkin bisa kasih contoh salah satu batu yang nilainya tertinggi, Om. Ya, di sini ada batu Garut, kebenaran baru jadi ini seperti orang sujud. Oh iya. So, mungkin bisa dilihat ini malin kundang dikutuk ini. Oh iya. Malin kundang dikutuk jadi batu. Ini batu Garut ini. Garut ya? Batu Garut. Oke. Ya. Ini ngomong berapa nih kalau Ini minat kolektor saya mungkin? kadang-kadang bingung kalau soal menentukan harga. Oke. Kadang-kadang saya suka bertanya, kamu punya budget berapa? Oh ya. Saya orangnya fleksibel. Oke. Dia punya budget 1 juta atau 2 juta, tapi dia pasti sesuai dulu dengan, wah batu ini kira-kira harga di 5 juta ke atas atau itu fleksibel lah saya. Jadi nanti bisa di WA ya. atau langsung datang. Nah, Kalau yang kedua. ini Geisha ini batu dari Ponorogo. Ini saya sayang sekali ini dengan batu ini. Bagus nih. Iya, ini pernah mau dibawa sama teman saya orang Jepang. Ya. Sampai dia tanya, ini batu harga berapa? Oke. Saya bilang 100 juta. Ya. Saya bilang, oh itu kurang kata dia. Oh. Saya bisa jual 5 miliar katanya. Saya nggak tahu kalau memang batu ini dihargai dengan 5 miliar, mungkin masuk akal. Karena ini salah satu geisha mirip sekali gitu kan. Ngadep samping ya, Pak ya? Iya, dengan baju kimononya itu kan. Waduh, frame-nya juga sesuai. Nah ini ada satu lagi ini, Nah. kebenaran ini batu ini sering juara ini batu. Oke. Ini sosoknya mengerikan sekali. Mengerikan sekali ini, susah dikalahkan batu ini. Kategorinya apa nih, Pak? Kategori ini mistis, sosok mistis. Waduh. Sosok mistis ini. Ini batu dari Pamona ini. Pamona. Oke. Sulawesi. Jadi silakan teman-teman. Ini ada 3, yang lain lebih banyak Betul. itu yang memang ini. Ini hanya salah satu aja, saya kasih sampel 3. Jadi teman-teman kalau berminat nanti nego gampang ya, Om ya. Iya, silakan. Satu lagi nih saya ngeliat Oke. koleksi batu cincin yang ada di tangan. Iya. Dan ini katanya langka ya, Om ya. Iya. Oke, jenisnya dulu nih, Om. Ini namanya biru tinta Garut ini. Biru tinta Garut. Oke. Dari galian Gunung Gajah. Ya. Intinya, ya ini kebenaran dapat seperti kayak begini gitu ya. Betul. Garut punya ini yang memang cukup langka. Kita mendapatkan merah cabai mungkin bisa. Betul. Tapi kalau biru tinta
Ya boleh silakan tanya ke teman-teman Bener ya? penggalian, Bung Bulang. Oke. Biru tinta itu sangat sulit gitu ya. Ini ukurannya juga dimensinya bagus nih, besar. Iya. Jumbo. Ada warna hitam klasiknya lagi nih. Oke, dan Conan pernah ditawar sampai berapa nih Om? Hampir 9 jutaan lah. Oke, belum dilepas. Belum. Ini pun anehnya nih ada tembaganya ini di sini tuh. Oh, ada tembaganya juga. Tuh, Oh ada iya, tembaga. betul. Jadi lengkap semuanya ini, ada tembaganya, ciri khas batu-batu Garut, ada birunya, ada hijaunya gitu. Kalau merah kan udah biasa ya Om. Ya. Nah, tawaran sampai 9 juta belum dilepas. Oke, yang berminat nanti nego aja di belakang ya Om ya. Oke, dan nanti bisa langsung datang tokonya, letaknya di belakang ya Om ya. Iya, di belakang. Di dekat ruang poles ya Om. Iya, benar. Ruang kaca. Oke. Jadi khusus batu gambar, bahan juga ada ya Om ya pastinya. Oke Om, mungkin kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih banget. Dan untuk eventnya, waduh kita dukung semuanya. Amin. Iya. Semoga bisa berkumpul semua lah. Ya, Kita bersatu padu untuk Batu Nusantara. Oke, siap. Terima kasih. Salam sejahtera. Amin ya rabbal alamin.